Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan mencoba membahas tuntas mengenai buah iblis Luffy beserta kekuatan dari awakening-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Gomu Gomu no Mi adalah salah satu buah iblis terkenal di One Piece. Buah itu dimakan Luffy ketika dia masih kecil. Akibatnya tubuhnya jadi elastis dan gampang melar seperti karet. Buah itu juga menjadi salah satu sumber kekuatan besar Luffy. Selama ini Gomu Gomu no Mi dikenal sebagai buah iblis tipe Paramecia. Namun pada chapter 1044 sepertinya akan mengubah fakta ini. Spoiler menyebutkan bahwa Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah Hito Hito no Mi, model mitologi Nika atau Dewa Matahari yang merupakan buah iblis tipe Zoan. Buah iblis ini diburu pemerintah dunia selama 800 tahun. Belum diketahui seperti apa sebenarnya Hito Hito no Mi model mitologi Nika ini. Selama ini para fans manga dan penonton anime sudah cukup akrab dengan Gomu Gomu no Mi sebagai buah yang dimakan oleh Luffy. Sementara Hito Hito no Mi dimakan oleh Tony Tony Chopper. Buah itu membuatnya bisa berubah menjadi manusia. Gomu Gomu no Mi adalah salah satu buah iblis terkuat di One Piece. Meski kekuatan aslinya belum diketahui sepenuhnya, chapter 1044 memperlihatkan buah itu telah bangkit kekuatannya di tubuh Luffy. Kapten bajak laut topi jerami itu pun mendapatkan kekuatan penuh dan gear 5. Lantas seperti apa Gomu Gomu no Mi sebenarnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai ulasannya versi One Piece Update Channel. Pertama, bentuk buah iblis Gomu Gomu no Mi. Buah iblis ini berwarna violet, berbentuk bulat dengan batang mencuat di atasnya. Buah ini punya pola keriting seperti es. Penampakannya sangat mirip melon raja Yubari. Sementara desain akhirnya punya karakteristik melingkar buah iblis di atasnya. Buah itu awalnya digambarkan tanpa pola itu di busur Romance Down. Kedua, sejarah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Buah itu awalnya adalah harta karun yang dijaga dengan sangat ketat oleh pemerintah dunia. Tidak diketahui berapa lama buah tersebut disimpan pemerintah dunia. Buah itu diketahui disimpan di sebuah kapal yang dijaga agensi P9, yaitu Wushu. Entah bagaimana Shanks bisa masuk kapal itu dan mencuri buah tersebut. Dia lantas membawa buah itu ke sebuah bar, tempat dia bertemu Monkey D. Luffy. Bocah berusia 7 tahun itu secara tidak sengaja makan buah iblis tersebut. Akibatnya tubuh Luffy jadi seperti karet dan dia tidak bisa berenang. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa pemerintah dunia sangat menjaga buah itu tidak diketahui. Tapi hilangnya buah itu jelas menjadi peristiwa yang sulit mereka terima. Wushu akhirnya dipecat dan kemudian dijebloskan ke penjara. Ketiga, kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Kekuatan utama buah ini seperti ditunjukkan Luffy adalah tubuh pemakannya bisa melar, bengkok, memantul, dan mengembang seperti karet. Tidak seperti buah iblis lain, efek Gomu Gomu no Mi ini selalu aktif. Ini membuat tubuh yang memakannya jadi seperti karet secara permanen. Pemakan buah iblis yang menjadi nyaris benar-benar kebal dari kerusakan tumpul. Hal ini termasuk dalam pertarungan tangan kosong, senjata tumpul, peluru, dan bahkan meriam. Semuanya itu hanya akan memantul dari tubuhnya. Orang yang memakan buah ini juga akan bertahan ketika terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan tabrakan berat. Orang biasanya akan mati atau terluka parah akibat situasi seperti ini. Jebakan dan bahaya tertentu juga tidak akan efektif karena fleksibilitas pemakannya yang ditingkatkan. Keempat, nama asli Gomu Gomu no Mi adalah Hito Hito no Mi. Kita mengenal Hito Hito no Mi sebagai buah iblis milik Tony Tony Chopper. Namun, chapter 1044 One Piece mengungkapkan bahwa buah iblis itu adalah bentuk asli dari Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Menurut informasi yang admin dapatkan, Hito Hito no Mi merupakan buah iblis Zoan yang bisa memberikan pemakannya kemampuan untuk berubah menjadi manusia atau makhluk setengah manusia. Buah yang penampilannya mirip jamur ini dimakan oleh Chopper. Jika hewan atau benda memakan buah ini, maka mereka juga akan mendapatkan akal dan pikiran setingkat manusia. Untuk hewan, mereka juga dapat mempertahankan kemampuan berbicara dengan hewan lain. Sebelum mengulas Hito Hito no Mi yang menjadi identitas asli Gomu Gomu no Mi milik Luffy, kita harus memahami dulu sifat buah yang satu ini. Dalam kasus Chopper, perubahan tubuhnya biasanya dititik beratkan pada salah satu bagian tubuhnya. Ini disebut dengan point. Misalnya dalam mode brain point. Ini adalah bentuk default Chopper yang mengandalkan kemampuan berpikir. Pada walk point, Chopper berubah menjadi bentuk rusa berkaki 4 yang nyaman untuk berjalan lama. Sementara itu, heavy point membuat tubuh Chopper lebih mendekati manusia dan berfungsi untuk pertarungan. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hewan dan benda yang memakan buah ini akan mendapatkan kecerdasan manusia. Menurut Oda Sensei, manusia yang makan buah ini tidak akan menerima efek apapun atau malah kehilangan kemampuan berenang di air. Nama asli dari Gomu Gomu no Mi ini muncul dalam obrolan Gorosei. Mereka membahas apa nama asli buah itu. Mereka juga mengatakan kalau pemerintah dunia telah memburu buah iblis itu selama 800 tahun. Namun mereka mengakui jika buah itu punya pemikiran sendiri. Misteri Hito Hito no Mi itu sudah mengemuka sejak chapter 1037.
Saat itu Gorosei membahas tentang sebuah buah iblis misterius yang mereka coba sembunyikan dari publik. Pemerintah dunia ternyata merahasiakan nama asli buah iblis tersebut demi menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Dalam obrolan itu juga terungkap kalau buah itu sudah lama belum bangkit. Di chapter 1044, buah itu akhirnya bangkit dari diri Luffy. Dia pun mendapatkan kekuatan penuh dan gear 5. Dengan semua itu, Luffy bangun dan kembali melawan Kaido. Dengan kebangkitan buah itu di diri Luffy, pemerintah dunia sepertinya akan bertindak. Ini akan lebih lanjut menguak misteri Hitoi no Mi model mitologi Nika. Kekuatan penuhnya juga akan terungkap seiring berjalannya waktu. Kebangkitan Luffy dan gear 5-nya akan menjadi salah satu indikasi mengapa buah itu begitu ditakuti pemerintah dunia. Kelima, buah iblis dengan model mitologi Nika, sang dewa matahari. Pada chapter 1044 One Piece kali ini, sepertinya Oda Sensei mengindikasikan kalau Gomu Gomu no Mi sejatinya adalah Hitoi no Mi model mitologi Nika. Nika berarti dewa matahari dalam bahasa Jepang. Belum diketahui seperti apa kekuatan dari buah iblis ini sampai pemerintah dunia menjaganya dengan ketat. Namun di dalam dunia One Piece, Nika merupakan seorang prajurit mistis yang disembah oleh orang-orang zaman dulu. Ia dianggap sebagai dewa matahari oleh masyarakat dulu. Tak banyak yang diketahui soal sosoknya. Kisahnya pertama kali disinggung oleh Wusu saat menceritakan pengalamannya ditahan oleh World Government. Saat berada di penjara, ia mendengar kisah soal Nika dari seorang sipir penjara. Konon, sosok Nika adalah seorang pria kurus dengan rambut mirip bara api, serta lengan dan kaki lentur ala Luffy saat menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Mi. Saat bertarung, ia menggunakan senjata pedang dan tombak. Menurut legenda yang didengar oleh Wusu, Nika adalah prajurit baik hati yang dekat dengan para budak. Mereka meyakini suatu hari nanti, Nika akan membebaskan para budak dari majikan mereka. Karena itulah ia disembah oleh orang-orang di masa lalu. Saat mendengar cerita itu, Wusu juga melihat sang sipir berdoa kepada Nika untuk keselamatannya. Keesokan harinya sipir itu menghilang sehingga Wusu menyimpulkan kisah itu tidak boleh disebarkan oleh World Government. Ini pula yang menjadi pemicu baginya untuk kabur dari penjara itu. Setelah beberapa waktu, mantan anggota Shippuden ini menanyakan soal kisah Nika kepada Jinbei, karena ia menganggap ada kesamaan antara manusia ikan dengan para budak di masa lalu. Namun Jinbei marah mendengar asumsi itu, lalu balik menghajarnya. Sosok dewa matahari ini kembali disinggung saat Luffy kalah di tangan Kaido. Sebelum kebangkitannya, Luffy terdengar mengatakan Nika yang bisa berarti suara mulut nyengir atau bahkan menyinggung sang dewa matahari itu sendiri. Keenam, kekuatan asli buah iblis Luffy adalah getah. Seperti yang pernah Admin bahas di review 1043 yang lalu, bahwa ada semacam teori lama yang membahas karakteristik reverse gear dan gear 5 milik Luffy. Saat ini diketahui, sifat karet Luffy pada model netral gearnya sampai gear 4 mewakili karet yang sudah diolah jadi barang jadi. Bila dipilih lagi pada model netral sampai gear 3, sifat karet Luffy masih sangat elastis, seperti karet gelang. Sedangkan di model gear 4 ada pelapisan koka. Pelapisan tersebut sangat mirip dengan karet yang sudah melalui proses vulkanisasi, sehingga gear 4 sifatnya lebih mirip dengan ban mobil, yakni lebih padat dan tangguh tetapi elastis. Jadi jika ada reverse gear, kira-kira bentuk karet apa yang akan diambil? Logikanya sederhana saja. Reverse berarti mundur. Mundur itu normalnya berarti berjalan mundur. Namun dari sudut pandang lain, mundur bisa juga berarti mundur ke masa lalu. Ibarat mesin waktu. Dengan kata lain, aktivasi reverse gear akan memaksa karet di tubuh Luffy mengingat bentuk asalnya, yaitu bentuk getah atau latex. Sebelum masuk ke bahasan utama, mari kita ulas apa itu getah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, getah merupakan zat cair pekat dari batang kayu, buah-buahan, dan sebagainya yang bersifat melekat. Getah dan cairan-cairan lain yang berasal dari tumbuhan merupakan bentuk pertahanan diri atau pengobatan luka. Lalu apa hubungan antara getah dan karet? Dan kenapa perbedaan keduanya sangat signifikan? Jika kita bicara soal kekuatan buah iblis Luffy, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita juga harus mengetahui asal-usul dari karet. Karet merupakan polimer yang terkandung pada lateks atau getah dari beberapa jenis tumbuhan. Kita mengenal istilah karet sintetis dan karet alami. Karet sintetis dibuat dari minyak bumi, sementara karet alami berasal dari pohon karet dan pohon lain yang bisa menghasilkan getah karet. Alasan kenapa getah disambung-sambungkan dengan kekuatan Luffy adalah karena getah merupakan bentuk dasar dari karet. Dan kebangkitan buah iblis Luffy di chapter 1044 ini bisa dibilang sebagai momen di mana Luffy menunjukkan kekuatan aslinya. Konon, tanda-tanda bentuk asli kekuatan Luffy ini sudah muncul sebelumnya. Jika kita mencocokkan kekuatan Luffy yang sudah muncul dan juga sifat dari getah karet, maka kita bisa menemukan beberapa kesamaan. Pertama, getah karet bersifat elastis, yang mana ini adalah bentuk dasar kekuatan buah iblis Gomu Gomu. Kemudian, tingkat kekerasan getah karet bisa dimanipulasi menggunakan panas, yang selaras dengan gear 2 dan gear 4 Luffy. Manipulasi ini memungkinkan Luffy membelokkan lengannya yang melar, di mana hal ini bukan merupakan sifat utama karet.
Yang paling menarik karena Gatakara juga memiliki sifat isolator dan bisa mengisolasi listrik. Ini juga menjelaskan bagaimana Luffy bisa mengalahkan Enel yang memiliki kekuatan petir. Lalu bagaimana karakteristik cara menyerangnya? Karena jika hanya kebal namun serangannya tumpul, mungkin bisa dibilang percuma ya nakama. Nah, disinilah level awakeningnya bakal masuk, alias Gear 5. Pada mode Gear 5, Luffy bisa mengatur tubuh karetnya sesuka hati antara bentuk lateks, bentuk normal, dan bentuk koka atau armamen. Ini akan menjadikan kombinasi serangannya akan menjadi lebih mengerikan. Dan perlu dicatat, informasi kekuatan ini adalah masih asumsi dari teori nakama. Jadi kita tunggu saja kekuatan sebenarnya dari Hito Hitonomi dan Gear 5 milik Luffy di chapter berikutnya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai buah iblis Luffy beserta kebangkitan buah iblisnya. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you on next video nakama.